Pada 1995, Presiden RI kedua Soeharto mengambil risiko untuk berkunjung ke Bosnia. Saat itu Bosnia berada di tengah gemuruh perang. Kala itu, negara di semenanjung Balkan dihantam konflik saudara yang memakan ribuan korban selama 3 tahun. Perang itu melibatkan etnis-etnis Bosnia yang memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Soeharto, sebagai presiden dari pemimpin gerakan negara non-blok, nekat bertolak ke Eropa untuk terjun ke area konflik secara langsung. Pak Harto berharap, kehadirannya di Bosnia dapat menjadi penengah konflik sekaligus menunjukkan simpati kepada umat Muslim Bosnia, yang menjadi target serangan etnis lain di sana. Bosnia-Herzegovina, atau yang secara umum dikenal sebagai Bosnia, adalah negara dengan penduduk yang multi-etnis. 3 kelompok terbesar adalah etnis Bosniak yang mayoritasnya beragama Muslim, etnis Serb atau Serbia, dan etnis Kroat atau Kroasia yang mayoritasnya beragama Katolik. Konflik Bosnia meletus mengikuti runtuhnya Republik Sosialis Federal Yugoslavia pada awal 1990. Menyusul langkah Slovenia dan Kroasia, Bosnia-Herzegovina memutuskan untuk memisahkan diri pada 1991. Pada Desember tahun 1991, Uni Eropa yang saat itu masih dikenal sebagai Komunitas Eropa, mengakui kemerdekaan Slovenia dan Kroasia. Bosnia pun memiliki kesempatan untuk menggelar referendum kemerdekaan mereka di tahun berikutnya. Referendum pun digelar pada akhir Februari hingga awal Maret tahun 1992. Hasil referendum menunjukkan dukungan dari 99,7% pemilih yang menginginkan Bosnia menjadi negara berdaulat. Pengakuan internasional pun terus bermunculan dalam beberapa bulan setelahnya. Pada tanggal 22 Mei tahun 1992, Bosnia secara resmi menjadi anggota PBB. Namun etnis Serbia Bosnia secara tegas menentang kemerdekaan ini. Pasukan paramiliter Serbia Bosnia pun langsung menyerang ibu kota Sarajevo. Insiden ini kemudian diikuti oleh pengeboman kota oleh etnis Serbia dari unit tentara Yugoslavia yang ikut campur. Selama April tahun 1992, banyak kota di timur Bosnia-Herzegovina yang kebanyakan penduduknya adalah etnis Bosniak, seperti Zvornik, Voa, dan Visegrad, diserang oleh kombinasi pasukan paramiliter Serbia dan unit tentara Yugoslavia. Warga Bosniak pun menjadi korban teror berkepanjangan dan diusir dari daerah tempat tinggal mereka. Proses ini digambarkan sebagai tindakan pembersihan etnis oleh 2 pasukan gabungan tersebut. Pada Maret tahun 1995, Presiden Soeharto bersama rombongannya tiba di Eropa. Mereka sempat singgah di Zagreb, Kroasia, dan bertemu langsung dengan Presiden negara itu Franjo Tuđman. Soeharto dalam kunjungan ini dikawal oleh Komandan Grup A Pas Pampres Safri Samsudin dan Komandan Detasemen Pengawal Pribadi Presiden Unggul Yudhoyono. Selain itu, turut pula Menteri Sekretariat Negara Murdiono, Menteri Luar Negeri Ali Alatas, dan beberapa wartawan media di Indonesia. Di Kroasia, rombongan Indonesia mendapat kabar tentang pesawat yang ditumpangi utusan khusus PBB, Yasusi Akasi, ditembak jatuh pada tanggal 11 Maret tahun 1995 saat terbang ke Bosnia. Namun, kabar ini tidak menciutkan nyali Soeharto. Pada tanggal 13 Maret tahun 1995, Pak Harto pamit kepada Presiden Kroasia sebelum terbang ke Bosnia menggunakan pesawat sewaan buatan Rusia yang dibuat oleh PBB. Sebelum pesawat lepas landas, rombongan Indonesia, termasuk Soeharto diminta untuk mengisi formulir pernyataan risiko. Formulir tersebut menyatakan bahwa PBB tidak akan bertanggung jawab atas kejadian apapun yang menimpa Soeharto dan rombongan dalam kunjungan tersebut. Penerbangan Zagreb-Sarajevo memakan waktu 1,5 jam. Ketika rombongan diminta untuk bersiap mengenakan rompi dan helm pengaman, Pak Harto terlihat tetap tenang di kursinya. Safri Samsudin saat itu duduk di depan Pak Harto sambil membawa helm dan rompi. Ia bermaksud supaya sang presiden meminta kedua pengaman tersebut untuk dikenakan. Namun, Pak Harto justru memberi instruksi yang aneh. Helmnya nanti masukkan Taman Mini, nanti helmnya masukkan ke Museum Purna Bakti, seru presiden kepada Safri.
Hal ini tertulis dalam kisah kunjungannya yang ditulis langsung oleh Safri dalam buku Pak Harto, The Untold Stories. Pak Harto juga enggan memakai rompi anti peluru seberat 12 kg seperti rombongan lainnya. Safri, itu rompi itu kamu cangking saja. Kamu cangking saja, pinta Pak Harto. Safri pun mengiyakan. Pak Harto pada akhirnya mendarat hanya mengenakan jas dan kopiah. Padahal, setibanya rombongan di Sarajevo, Safri sempat melihat senjata 12,7 mm yang biasa digunakan untuk merontokkan pesawat terbang. Untuk mengamankan Presiden, Safri pada akhirnya memutuskan untuk meminjam kopiah seorang wartawan dan menyembunyikan rompinya di bawah overcoat yang ia kenakan. Hal ini dilakukan agar ia terlihat seperti Soeharto untuk mengelabui penembak jitu. Setelah melewati Sniper Valley, sebuah lembah yang penuh dengan penembak jitu dari kedua pihak yang bertikai, Soeharto tiba di Istana Kepresidenan Bosnia. Safri menggambarkan keadaan di sana sangat memprihatinkan. Mereka bahkan tidak memiliki persediaan air bersih di istana. Kedatangan rombongan Indonesia disambut hangat oleh Presiden Bosnia Alija Izetbegovic. Usai makan siang, Pak Harto menugasi Menlu Ali Alatas untuk melakukan konferensi pers di ruangan lain. Selama berada di Istana Kepresidenan, Safri mengaku merasa khawatir, terutama setelah ia mendengar suara tembakan proyektil meriam yang hanya berjarak 3 km dari lokasi mereka. Ia pun bertanya kepada Presiden Soeharto, mengapa beliau bisa dengan berani mempertaruhkan nyawa dengan mengunjungi negara yang tengah berperang secara langsung. Pak, kenapa sedang sensitif begini? Bosnia sedang krisis, Bapak datang. Tanya Safri. Ya, kita kan tidak punya uang. Kita ini pemimpin negara non-blok tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang, ya kita datang saja. Kita tengok. Yang penting orang yang kita datangi merasa senang, moralnya naik dan mereka menjadi tambah semangat, jawab Pak Harto. Tapi, ini kan risikonya besar. Tanya Safri lagi. Ya itu kan bisa dikendalikan. Yang penting orang yang kita datangi merasa senang, moralnya naik, mereka jadi tambah semangat, jelas Pak Harto. Jawaban Presiden Soeharto pun menenangkan Safri. Ia merasa terkesima dengan ketenangan Presiden. Melihat Pak Harto begitu tenang, moral dan kepercayaan diri kami sebagai pengawalnya pun ikut kuat, tenang dan mantap. Presiden saja berani, mengapa kami harus gelisah, tulis Safri dalam buku itu. Kalimat yang diucapkannya bermuatan keteladanan yang berharga bagi siapapun yang hendak memimpin, sambungnya. Itulah kisah nekat Soeharto yang rela terabas perang demi umat muslim. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.